menghirup udara saja Bu, orang sudah lupa. Yang tahu Bapak Sinan, Pak Edi Rabu, Mas Inden, Wazin Rabu, Tio monggo aturan pinara. Ini belum neraka Bu. Ini baru orang cuman kepengen menghirup udara segar, matanya kepanas, lupa dari orang yang dia bawa. Subhanallah, subhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib, bagaimana dengan keadaan di hari kiamat? Jauh lebih parah dari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari orang lari dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya, dari keluarganya, semuanya dia lari. Dia tidak mau peduli sama orang lain. Kenapa? Dia sibuk sama dirinya sendiri. Itu contoh yang paling mudah keadaan hari kiamat. Kalau orang terjadi keadaan-keadaan yang sangat dahsyat seperti itu, lupa, dia bingung gimana caranya menyelamatkan dirinya sendiri. Ya Allah, Habib, kalau Allah kepada kami Habib, bagaimana? Ada satu cerita yang diceritakan dari junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang seorang ibu yang saat itu ibu itu kehilangan anaknya. Ibu itu kehilangan anaknya. Karena dahsyatnya keadaan, maka anaknya lepas hilang. Sang ibu ini nyari-nyari, tidak tahu mana ini anaknya. Anaknya masih hidupkah atau sudah meninggalkah, diambil orangkah atau masih keleleran, tidak tahukah? Tidak tahu ini Bu. Maka nangis ibu, anakku, di mana kamu nak? Maka setiap ketemu orang, maka ibu itu, ini anak saya enggak, dijelaskan sifatnya, matanya seperti ini, rambutnya seperti ini, melihat enggak lihat Bu. Ya, setiap orang bantu orang itu. Bahkan Rasulullah bilang, ayo coba kalian bantu. Ini ibu nangis, sampai dia mendengar, Bu, ada suara, Bu. Ternyata anak ini lagi digendong sama seorang sahabat yang menemukannya. Dan kalau si anak kan kecil, maka digendong sama sahabat ini biar kelihatan tinggi, supaya lebih terlihat oleh siapapun yang kehilangan anak. Maka ini ketika menemukan anaknya, ibunya meluk dengan erat sambil pukul-pukul. Jangan jauh-jauh dari ibu. Ibu sudah bilang kamu jangan. Ada enggak orang tua sayang sama anak, cuman cara sayangnya itu dengan marah-marah? Kamu nih. Kelihatannya banyak ini. Udah tidak ketemu bertahun-tahun, kalau nelpon ngomel aja. Alhamdulillah. Jangan diulangi Bu. Jangan diulangi yang kayak gitu. Karena nanti takutnya kalau orang ini Bu, saya juga punya ibu, saya juga punya orang tua. Kalau setiap ketemu sama orang tua dimarahi, apa yang dirasakan oleh anak? Takut. Jadi kalau setiap ngobrol sama ibu ini nanti takutnya malah marah, takutnya malah ngamuk, diomelin. Akhirnya apa? Anak itu menjauh dari orang tuanya. Kenapa? Setiap kali ketemu orang tuanya ngabuk. Alhamdulillah. Ini kalau nyaut itu dipikir dulu. Setiap ngobrol sama anaknya ngamuk, alhamdulillah. Jangan. Tanya, apa kabar nak? Sehat kamu nak? Kalau ngobrol itu yang enak-enak dulu Bu. Marah itu kapan Habib? Marah itu kalau memang betul-betul melakukan perbuatan fatal. Itu pun kalau bisa titip sama orang yang sedang ada di dekat anak itu untuk memberikan nasihat, yang paling bisa ngambil hatinya. Jangan setiap kali ngobrol tuh yang nanya yang enak, gimana nilainya kemarin rapornya? Naik gak? Kamu nih ya, ibu ini gini untuk kamu. Anaknya akhirnya terbebani.
dia kepingin komunikasi dengan orang tuanya, cuman setiap ponakan komunikasi malah dimarahi. Anaknya juga sebetulnya kangen, cuman mau kangen bilang jangan nih, akhirnya ibu ini memukuli anak. Kamu ini pukulan sayang sebetulnya. Maaf bu, jangan kalian lagi. Ibu nyari kamu. Maaf bu. Ini melihat ibu dan anak ini saling menangis karena rindu, karena takut kehilangan. Para sahabat ikut-ikutan nangis, ikutan meleleh ini, meleot. Mereka ikut nangis. Melihat mereka menangis, garang-garang di medan perang, melihat adegan antara ibu dan anak berjumpa, mereka turut menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, kenapa kalian menangis? Maka mereka menjawab, Rasulullah, kami melihat betapa sayangnya ibu ini kepada anak ini ya Rasulullah. Dia mencari berjam-jam, tidak peduli capek, tidak peduli debu, tidak peduli apa yang di sekitarnya. Yang dipikirkan hanya anaknya ya Rasulullah. Betapa sayangnya hati seorang ibu kepada anaknya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ayo, ini sudah ada tim hadroh. Sedikit kita ingat ibu-ibu kita tercinta ya. Mudah-mudahan kita tergolong anak-anak yang bisa membahagiakan mereka. Amin ya Rabbal. Ibu yang ada di Hongkong diniati, saya di sini Habib untuk membanggakan orang tua saya di dunia dan di akhirat. Kalau misalkan dulu saya sempat menjadikan hati ibu saya menangis, nanti kalau saya pulang, saya akan berusaha bahagiakan beliau. Beliau sudah meninggal, di akhirat saya akan berusaha menjadikan beliau bangga terhadap saya. Bisa atau tidak bu? Bisa atau tidak bu? Ummi, 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 ummi semua, ummi semua, ummi, 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 Semoga rindu kita disampaikan oleh Allah. Ummi, ummi, ummi ya ruhi wa ayati, ya bahjata nafsi wa munati, unsi fil hadiri wal ati, unsi fil hadiri wal ati. Ummi, ummi, Allah Ta'ala awsani fi sirri walau fil i'lani bil birri laki wal ihsani, bil birri laki wal ihsani.
ihsani ummi, semua ummi, ismuki mangkusyun fi qalbi, hubbuki yahdini fi darbi, wa du'ai yahfaduki rabbi, wa du'ai yahfaduki rabbi ummi. Perasaan kita kepada orang tua kita itu satu di antara yang menjadikan hidup kita penuh dengan semangat. Makanya kalau misalkan telepon sama orang tuanya jangan malah marah-marah. Ibu ini gimana sih, Bu? Tak kira ini kok habis. Waduh. Anak kok model ngoten niku. Kalau nelpon marah-marah sampai ibunya ngasih nama Mak Lampir Rombong. Repot. Kalau nginget ibunya nangis, kalau nelpon marah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Na'udzubillahi min. Perasaanmu kepada orang tuamu, cintamu, sayangmu, ingin membahagiakanmu kepadanya, ingin membanggakanmu kepadanya, ingin berusaha untuk menuruti keinginan-keinginannya, itu satu di antara bagian kasih sayang Allah kepada kita. Sayang Allah kepada kita, Allah Ta'ala berikan sayang itu kepada orang tua kita. Dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi kalau misalkan ditanya, Habib, perasaan saya yang besar kepada orang tua saya, boleh? Boleh. Perasaan saya kepada ayah saya, boleh? Boleh. Maka kalau misalkan berkorban perasaan untuk orang tua, tidak apa-apa. Dimarah-marahin di depan orang lain. Gimana, Bu? Bawa pulang dari Hongkong, ternyata sama bapaknya, kamu nih, halo, misalkan bapaknya marah-marah, Habib saya korban perasaan Habib. Udah pulang-pulang jauh-jauh kok sama bapak saya dibentak-bentak. Naruh sepatunya loh yang bener kok nak. Bapaknya mungkin termasuk orang yang disiplin, bersihan. Naruh sepatu salah saja dimarahin. Naruh sepatunya yang bener itu kopernya dimasukin. Mandi sana, kucel. Dalam hati, ya Allah, bertahun-tahun gak ketemu aku. Tahu ini aku gak pulang. Tidak apa-apa. Anda berkorban perasaan untuk ayah, itu bagus. Anda berkorban perasaan untuk ibumu, itu bagus. Tidak apa-apa. Karena ketika kita berkorban untuk mereka, itu salah satu di antara cara berbakti kita kepada orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya pernah ketemu dengan salah seorang guru. Yang guru saya ketika masih kecilnya, itu bapaknya orangnya tekanan darah tinggi. Dia sama istrinya dimarah-marah, sama tetangga-tetangga seringnya disepelekan. Yang bisa dia jadikan pelampiasan cuma anak. Anaknya salah dikit aja gebukin sama orang. Wah, dia. Ini anaknya guru saya ini. Saben digebukin, anaknya diam aja. Kalau bapaknya sudah selesai gebukin, balem minyak tawon, balsem. Ditanya sama teman-temannya, kenapa enggak laporkan polisi saja? Kenapa enggak lapor ke ibumu kalau kamu digebukin? Saya takut kalau misalkan bapak saya tidak bisa meluapkan apa yang ada di hatinya, nanti malah beliau sakit, stroke, malah meninggal dunia. Biar kalau itu membuat leganya hati beliau. Pengorbanan seorang anak kepada orang tuanya, korban perasaan kepada orang tua. Habib gimana Habib? Boleh Habib? Boleh. Habib cinta kami kepada Allah Habib. Ya Allah, mudah-mudahan
Di hati kita ini Allah Ta'ala berikan porsi yang besar. Cintamu kepada orang tuamu, cintamu kepada Allah. Karena yang memerintahkanmu untuk mencintai orang tua ialah Allah. Ialah Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib Allah memastikan cintanya kepada kami yang duduk di majelis ini, yang berkumpul bersama-sama, yang dalam keadaan mengingat Allah, saling silaturahim. Tadi banyak yang ketemu, apa kabar? Orang yang berkunjung lama tidak ketemu bahagia. Apakah cinta kami sesama kami ini menjadikan Allah cinta kepada kami? Wajabat, di dalam hadits qudsi dikatakan, wajabat, aku pastikan orang-orang seperti itu pasti tak cintai. Alhamdulillah. Semoga dengan rasa cinta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada kesempatan hari ini, semoga Allah Ta'ala jadikan cinta tersebut langgeng di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ada satu cerita ibu tentang zaman Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, Nabi Isa itu seorang nabi yang nanti akan turun di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tidak sempat ketemu Nabi Isa nih Bu. Habib mau ketemu Nabi nggak sempat, kenapa? Karena sebelum ada Nabi Isa ada Dajjal. Iya, mending kalau ketemu Nabi Isa masih beriman. Naudzubillah kalau imannya sama Dajjal. Dajjal ini mau bilang apa aja sama Allah Ta'ala dituruti keinginan Dajjal. Lewat daerah yang subur dibilang mati kering. Lewat daerah yang kering dibilang subur. Pohon yang tidak berbuah. Kira-kira model kayak gini ketemu orang kayak gitu terus gimana? Na'udzubillahi min fitnah yang jauh lebih besar daripada fitnah apapun. Fitnah yang ada di zaman sekarang ini belum ada apa-apanya masalah fitnah Dajjal. Dajjal itu bahkan orang-orang Yahudi sendiko dawuh sama Dajjal. Mereka ini yang kami tunggu-tunggu ini. Padahal mereka orang yang pintar, mereka orang yang cerdas, ilmuwan, profesor. Ketemu Dajjal tikluk. Ini model kula sujud langsung. Na'udzubillahi min. Salah satu di antara nabi yang dikatakan meminta agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad itu salah satu di antaranya Nabi Isa. Dan yang diwujudkan sama Allah, Nabi Musa yang Allah berikan. Malaikat Jibril bahkan pernah meminta untuk menjadi umat daripada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, makanya ada satu qasidah yang mengatakan ya anana Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah. Loh, kaget saya. Orang masih tes vokal. Untung jantungnya tidak mencelat gitu. Kaget. Zalikal fadlu minallah. Sebelum kita qasidahan sedikit saya mau menerjemahkan dulu. Doharoddin apa namanya? Ya hanana Nabi Muhammad. Alangkah bahagianya kita dengan baginda agung Nabi besar Muhammad.
Nabi Musa minta jadi umatnya Nabi. Bu, Ibu, Ibu sama Nabi Musa kira-kira lebih mulia mana? Nabi Musa. Hah? Nabi Musa. Ada yang di sini setengah derajatnya Nabi Musa? Seperempatnya Nabi Musa ada? Ada. 1/100, 1/1000. Ono. Nggak ada. Nabi Musa ini nabi yang ulul azmi, tempur sama Fir'aun, melihat bagaimana dahsyatnya tentaranya Fir'aun. Beliau melihat mukjizatnya Allah yang Allah berikan kepada beliau dengan sangat luar biasa. Cuman kalau dikatakan kita juga mendapatkan keberuntungan yang tidak didapatkan Nabi Musa, itu benar. Nabi Musa kepengen jadi umatnya Nabi, Allah nggak beri. Allah Ta'ala berikan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu minallah. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah, ya hanana, alangkah beruntungnya kami. Doharadinul muayyad bituhurin Nabi Ahmad. Doharadinul muayyad bituhurin Nabi, ya hanana Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu Jiralu ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Dhaharatinul muayyad dibarokake omongan tuh warahmatullah. Dhaharatinul Ibuhuri Nabi Ahmad, ya nana Ibu Ahmad warahmatullah wadalu minallah. Bismillah Tuaga oh ya nana, ya nana, ya Bismillah. Mudah-mudahan berkah rombongan tuh. Usabi sab'il madani wa hawalu tafal ma'ani malahu fil qalbi thani wa alaihi anzalallah. Semua ya yang merasa beruntung menjadi umatnya Nabi bersama-sama angkat tangan dua-duanya. Yang merasa beruntung jadi umatnya Rasulullah angkat tangan dua-duanya. Ya Rabb, kami bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Kau jadikan kami umat Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu